Halo para pelajar SMA. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan laboratorium maya. Dan kita akan melihat nanti bagaimana proses pembentukan bayangan oleh lensa cembung maupun lensa cekung, dan sekaligus kita melihat bagaimana bayangan nyata maupun bayangan maya terbentuk. Kita mulai saja percobaan peristiwa pembiasan oleh lensa dengan menggunakan laboratorium maya. Dalam laboratorium maya yang kita miliki, kita punya dua panel di sini. Yang di bawah ini adalah panel yang menunjukkan kondisi sebenarnya atau tampilan sesungguhnya dari laboratorium itu, di mana di sini ada lampu untuk memberikan penyinaran atau memberikan cahaya. Kemudian di sini kita punya sebuah objek, yaitu berupa sebuah pensil. Kemudian kita punya lensa dan punya layar untuk menangkap bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung di sini atau lensa cekung nanti. Dan kemudian di bagian atas kita punya suatu panel yang menampilkan tampilan virtual dari kondisi real yang ada di bawah ini. Jadi nanti kita akan melihat ada lensa, ada objek, dan juga sinar-sinar utama yang nanti bekerja untuk membentuk bayangan yang terjadi di belakang lensa. Baik, kita mulai saja percobaan kita. Kita klik tombol start di sini. Nah, laboratorium sudah dalam keadaan aktif atau hidup, dan di sini kita melihat suatu objek pensil di depan suatu lensa cembung dan suatu bayangan terbentuk di belakang lensa cembung tersebut. Kemudian di tampilan di panel bagian atas kita melihat tampilan virtualnya atau tampilan mayanya. Di sini kita punya pensil yang sama dengan yang ada di bawah di sini. Kita juga punya lensa dan juga punya bayangannya. Nah, saat ini bayangan yang terbentuk adalah bayangan nyata. Kalau pensil yang ada di panel bagian bawah ini saya geser-geser, atau sebaliknya lensa yang di bagian panel bagian bawah ini kita geser-geser, maka tampilan yang ada di panel atas itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di bawah sini. Nah, kita lihat bahwa dari panel atas ya, kita melihat sebuah pensil yang ada di depan lensa cembung dan kemudian terbentuk suatu bayangan di sini, bayangan real atau bayangan maya yang terbalik. Nah, posisi bayangan real yang terbalik di sini di bagian kanan dari lensa ini adalah posisi di mana bayangan itu paling tajam. Jadi kita punya pensil di depan ini, di depan lensa, dan kemudian kita punya bayangan nyata dan terbalik yang ada di belakangnya, dan posisi yang dinampakkan di bagian panel bagian atas ini adalah posisi di mana bayangan itu paling tajam kalau dilihat oleh layar. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini kita punya layar yang menangkap bayangan yang ada di belakang lensa. Kita melihat bahwa saat kita berada tepat pada bayangan yang sesuai dengan tampilan panel di atas ini, pada jarak yang sesuai, maka kita akan mendapatkan bayangan yang paling tajam. Bukan berarti bahwa kemudian di posisi yang lain layar itu tidak menangkap bayangan. Layar bisa menangkap bayangan, namun demikian bayangan yang dihasilkan tidak tajam. Kita lihat di sini, ketika saya dekatkan layar ini menjauhi dari posisi sesungguhnya dari bayangan yang paling tajam ini, maka bayangan yang tertangkap pada layar semakin pudar atau semakin buram. Demikian juga nih, kalau saya geser ke kanan, semakin menjauhi lokasi sesungguhnya dari bayangan tajam tadi, maka kita akan melihat bayangan yang nampak pada layar semakin tajam. Nah, kita lihat bayangan nyata itu bisa ditangkap oleh suatu layar. Kita melihat di sini ini bayangan nyata yang terbalik, bayangan nyata terbalik yang dihasilkan oleh lensa cembung, dan ini kita bisa tangkap oleh suatu layar. Jadi kalau layar diletakkan di sini, maka dia akan bentuk bayangan yang paling tajam. Sementara kalau layar di tempat-tempat yang lain menjauh dari lokasi sesungguhnya dari bayangan yang tajam tadi, bayangan yang tertangkap pada layar semakin buram atau semakin pudar. Nah, lensa cembung selain menghasilkan bayangan nyata, juga menghasilkan bayangan maya. Seperti apa bayangan maya itu? Kita coba geser pensil tadi mendekati lensa cembung. Perhatikan baik-baik bagaimana sinar-sinar utama ketika pensil berada pada titik fokus dari lensa, sinarnya akan menjadi sejajar. Ini berarti bayangan
yang dihasilkan oleh lensa cembung berada pada titik tak terhingga, pada jarak tak terhingga. Jadi ketika pensil berada pada jarak yang tepat sama dengan jarak titik fokus, maka bayangan yang dihasilkan berada di titik tak terhingga. Nah, apa yang terjadi ketika pensil ini saya gerakkan lagi mendekati lensa cembung tadi? Ketika saya gerakkan, perlahan-lahan terbentuklah bayangan yang ada bukan di belakang lensa cembung, tapi ada di depan lensa cembung. Perhatikan di sini, terbentuk suatu bayangan yang tidak terbalik, bayangan lurus. Namun demikian bayangan yang dihasilkan ini adalah bayangan maya. Apakah bayangan maya tidak bisa ditangkap oleh layar? Ya, bayangan maya tidak pernah bisa ditangkap oleh layar. Kita lihat di sini, kalau saya geser layar ini pada posisi tepat pada bayangan maya, maka kita lihat tidak ada bayangan apapun yang tertangkap pada layar yang saya letakkan di posisi yang tepat dengan bayangan maya yang terbentuk. Jadi semakin saya menggerakkan pensil ini mendekati lensa cembung, maka bayangan maya tadi semakin mendekati pensil dan ukurannya juga semakin mengecil. Dan dimanapun bayangan maya ini terjadi, ketika saya berusaha untuk saya tangkap dengan layar, maka bayangan maya tadi tidak akan bisa dilihat oleh layar. Namun demikian, apakah berarti bahwa bayangan maya itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dilihat sama sekali oleh mata? Tentu saja bisa. Kita lihat sekarang, kalau kita letakkan mata kita di belakang lensa cembung ini, maka kita akan bisa melihat bayangan nyata yang dihasilkan oleh lensa cembung. Nah, kita lihat di sini, bayangan nyatanya nampak muncul kalau mata kita arahkan di belakang lensa cembung ini. Dan bayangan nyata yang dihasilkan oleh lensa cembung selalu lebih besar daripada benda aslinya. Kita lihat di sini, kalau saya geser-geser benda yang ada di depan lensa ini dan kita melihat dengan mata kita dari belakang lensa cembung, kita melihat bahwa gerakan mendekati titik fokus, maka dia akan semakin besar sampai akhirnya suatu saat dia tidak terhingga. Sementara kalau saya semakin dekat posisi pensil mendekati lensa cembung, maka bayangan yang terbentuk semakin kecil, dan akhirnya setelah saya geser semakin menjauh, bayangan yang terbentuk beralih menjadi bayangan nyata lagi, terbalik seperti ini. Dan pada saat seperti ini, bayangan tersebut bisa dilihat oleh layar, bisa ditangkap oleh layar, namun tidak bisa lagi dilihat oleh mata yang kita letakkan di depan lensa cembung ini. Nah, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana lensa cekung menghasilkan suatu bayangan. Kita lihat di sini bahwa lensa cekung ternyata hanya menghasilkan bayangan maya. Bayangan maya yang dihasilkan merupakan bayangan tegak dan selalu lebih kecil dari benda yang diletakkan di depan lensa. Karena bayangan maya tentu saja tidak akan pernah bisa ditangkap oleh layar. Kalau saya letakkan layar di sini, di tepat di mana bayangan ini terbentuk, tentu saja kita tidak melihat apa-apa. Nah, apakah bayangan maya yang dihasilkan oleh lensa cekung bisa kita lihat dengan mata kita? Tentu saja bisa. Nah, jika kita letakkan mata kita di belakang lensa cekung, maka kita bisa melihat bahwa melalui lensa ini terbentuk suatu bayangan maya yang lebih kecil daripada benda aslinya. Semakin benda saya gerakkan menjauh dari lensa, maka semakin kecil bayangan maya yang dihasilkan. Semakin saya gerakkan menjauh, dan pada saat benda ada di titik tak terhingga, maka bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung tepat ada di titik fokusnya dan hanya merupakan suatu titik karena memang sangat kecil bayangan maya yang dihasilkan. Nah, kita melihat para pelajar bahwa bayangan nyata adalah bayangan yang bisa ditangkap oleh layar, dan bayangan maya adalah bayangan yang tidak bisa ditangkap oleh layar. Namun demikian, bayangan maya pun masih bisa kita lihat melalui mata kita. Sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa lensa cembung dapat menghasilkan bayangan nyata yang terbalik dan juga bisa menghasilkan bayangan maya yang tegak. Dan bayangan maya yang dihasilkan oleh lensa cembung dapat dilihat oleh mata dengan bantuan lensa jika kita melihatnya ada di belakang lensa. Dengan konfigurasi semacam ini, yaitu ada mata kita melihat di belakang lensa dan ada benda yang diletakkan di depan lensa, maka lensa cembung yang ada di sini berfungsi seperti suatu loop atau kaca pembesar.
Dan kita tahu fungsi dari kaca pembesar adalah untuk menunjukkan bayangan yang lebih besar sehingga kita bisa melihat lebih teliti. Sehingga benda apapun yang ada di depan lensa dan kita lihat dari belakang lensa, maka akan nampak lebih besar dari benda sesungguhnya. Sementara untuk lensa cekung hanya menghasilkan bayangan maya, dan bayangan maya ini bisa kita lihat melalui loop. Namun demikian bentuknya selalu lebih kecil dari benda yang diletakkan di depan lensa. Satu contoh penggunaan lensa cekung itu adalah pada lubang pengintip yang biasanya ditempelkan di kamar-kamar hotel. Dari dalam kamar bisa mengintip siapa yang ada di luar, dan bayangan yang dihasilkan bayangan yang lebih kecil dari benda sesungguhnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari lensa cekung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian para pelajar, percobaan atau pelajaran mengenai pembentukan bayangan oleh lensa cembung dan lensa cekung dengan bantuan laboratorium maya. Mudah-mudahan penjelasan yang ditunjukkan di sini pertama-tama dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan antara bayangan nyata dan bayangan maya. Dan selain itu, para belajar juga sekarang bisa menjelaskan bagaimana lensa cembung dan lensa cekung menghasilkan suatu bayangan apabila suatu benda diletakkan di depan lensa tersebut. Demikian pelajaran mengenai pembentukan bayangan oleh lensa. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai bertemu lagi pada pelajaran yang lainnya.